Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang teman-teman dan selamat siang Ibu. Di hari ini mata kuliah penyimpanan dan pengemasan. Baik, sebelum kita masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama Antonius Tambon sebagai pemateri pertama, yang kedua Erwindus Olin pemateri kedua, yang ketiga Unin Wasa sebagai pemateri kelima, dan keempat Yosua Paji, materi keempat Justina Ivi, materi keenam. Jadi saya Unin Wasa akan membawakan materi kelima, video yang kelima. Baik, judul tentang pendugaan dan pengendalian umur simpan produk pangan. Pendugaan umur simpan metode ASLT. Apa pertimbangan dalam memilih metode tersebut? Yang pertama itu metode ASLT memiliki beberapa bagian, yaitu Arrhenius, kadar air kritis, model kadar air kritis, dan model kadar air kritis termodifikasi. Konsep pendugaan umur simpan yang pertama, air berperan penting dalam menentukan karakteristik sistem pangan. Terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik fisik dan tekstur produk pangan. Yang kedua, stabilitas kimia. Yang kedua, pemahaman interaksi kimia fisik antara air dengan komponen bahan pangan melalui perbaikan proses pengemasan bisa mendapatkan dan meningkatkan mutu, tekstur, serta stabilitas produk pangan. Percobaan bertukaran uap air. Yang pertama, persen kelembaban relatif atau relative humidity atau biasa disebut dengan RH. Yang pertama, persen RH sama dengan pH 2O dikali dengan 100% dibagi dengan pH. Yang kedua, pH 2O sama dengan tekanan uap air di udara ruang penyimpanan. Yang kedua, pH sama dengan tekanan uap air murni pada suhu yang sama. Terus yang terakhir, pH 100%, RH pH 2O sama dengan PO. Materi selanjutnya, percobaan pertukaran uap air. Terbagi menjadi dua, yaitu Skerkes kering M1 sama dengan 3%. Letakkan di wadah RH 75%, T30 kurang lebih 1 derajat Celcius. Yang kedua, keju. Keju itu M1 sama dengan 60%. Letakkan di bawah RH 75% dan tekanan 30 kurang lebih 1 derajat Celcius. Nama produk itu Skerkes. Air itu 12,2 gram dan solid itu 87,8 gram. Untuk keju 15,5 gram dan solid punya 84,5 gram. Total 27,7 dan untuk solid 172,5. Selanjutnya, bagaimana perpindahan air ketika Skerkes dan keju disentimbangkan dalam sebuah wadah tertutup. Dalam itu ini RH 75%, 30 kurang lebih 1 derajat Celcius.
Tidak akan terjadi pertukaran air karena kedua produk saling berkesetimbangan. Yang kedua, air di dalam crackers dan air di dalam keju, keduanya memiliki status termodifikasi yang sama menurut kandung potensi kimianya. Definisi potensi kimia dan aktivitas air. Pertama, berdasarkan konsep termodinamika, bila potensi kimia suatu bahan atau ingredient nilainya sama, maka bahan akan berkesetimbangan dan mengalami perubahan total antar keduanya. Rumus yang dipakai itu mium H20 cracker sama dengan mium H20 keju. Bila suhu T konstan dan nilai mium serta R konstan, maka nilai aktivitas air pada crackers dan keju akan sama. Aktivitas air cracker sama dengan aktivitas keju. Definisi aktivitas air atau bisa disebut AW. Pada kondisi setimbang, energi H20 di udara sama dengan H20 di produk pangan. Kita lihat pada perpoin tersebut atau layar tersebut. Potensi kimia energi atau mole. Keterangan dari diagram di atas itu, yang pertama AW itu aktivitas air, yang kedua P itu tekanan uap air pada pangan, yang ketiga PO itu tekanan uap air murni. Isotermi sorpsi air atau biasa disebut ISA. Yang pertama itu hubungan antara kadar air dan kesetimbangan dan aktivitas air pada suhu tertentu. Yang kedua, pangan dengan kandungan air yang berbeda akan memiliki aktivitas air yang berbeda, tergantung pada interaksi antara air dengan bahan pada padatan solidnya. Kedua itu air dan perubahan tekstur. Yang pertama, kerenyahan. Pertama, produk pangan penyerapan air melewati kadar air kritis atau mengalami kehilangan kerenyahan. Yang ketiga, MO ditentukan berdasarkan uji sensoris. Yang keempat, MC untuk menentukan AW kritis dan TG. Yang kelima, AW lingkungan di atas. Yang keenam, AW kritis mengalami transisi gelas mengakibatkan kerenyahan hilang. Yang ketujuh, simpan dan distribusikan produk pada AW di bawah kritis dan di bawah TG. Selanjutnya, pengumpalan atau checking. Pertama, pengumpalan dan pelengketan terjadi karena konversi Amerpoint-Glans Amerpoint-Ruber saat melewati MC dan AW kritis. Kedua, umumnya produk dengan kadar gula Amor tinggi memiliki AW kritis 0,4. Yang ketiga, kenaikan AW bisa karena transfer uap air via kemasan atau pertukaran antara komponen bahan. Yang keempat, perlu diketahui kurva ISA masing-masing ingredient. Selanjutnya, kritikalisasi. Satu produk dengan rubbery state akan mengalami kristalisasi menghasilkan tekstur berpasir dan kasar. Yang kedua, AW produk yang mengkristal akan menurun menyebabkan kelembaban di serat ingredient lain. Yang ketiga, simpan dan distribusikan produk pada AW kritis dan di bawah TG. Kekerasan yang
yaitu ini yang pertama, produk IMF tertentu bermasalah saat tekstur berubah menjadi keras, contohnya wah kering, dodol, makanan hewan kesayangan. Yang kedua, ditentukan oleh komposisi bahan dan TG. Yang ketiga, kadar air kritis IMF berbanding 0,5 sampai 0,6. Yang keempat, strategi pelapisan. Selanjutnya, peranan isotermi sorpsi air dalam transfer uap air dan pendugaan umur simpan. Transfer uap air kemasan. Yang pertama itu produk pangan dengan kadar air awal M1 tentu akan menyerap atau melepaskan sejumlah air maksimum tertentu. Yang kedua, bila produk pangan dikemas dalam kemasan semi-permeable, maka produk uap air sehingga berat produk berubah atau karakter berubah. Yang ketiga, digunakan dalam pemilihan jenis kemasan. Yang keempat, digunakan dalam prediksi umur simpan berdasarkan kadar air kritis atau metode ISA. Selanjutnya, persamaan penyerapan uap air. I sama dengan IN ME dikurang MI dibagi ME kurang M sama dengan K bagi X dan A bagi WS PO bagi B dikali 0. Keterangan I sama dengan rasio kadar air yang dapat diserap atau dilepaskan. Kedua, Mi sama dengan kadar air dari kurva ISA yang berkesetimbangan dengan suhu dan RH lingkungan G H2O atau G solid berdasarkan perkiraan linear kurva air vs AW dari kurva ISA. Yang ketiga, K atau X sama dengan permeabilitas kemasan GH2O atau hari M2. Yang keempat, A luas permukaan kemasan. Yang kelima, WS sama dengan berat solid. Yang keenam, PO tekanan uap air murni pada T atau bukan P di luar kemasan. Yang ketujuh, B sama dengan slope kurva ISA dalam kurung G H2O atau G solid per unit AW dari kurva ISA. Selanjutnya, terjadinya pencemaran bahan kering kombinasi beberapa bagian produk pangan dengan AW yang berbeda mencapai AW kesetimbangan. Asumsi yang pertama itu total kadar air dalam sistem atau total kadar air setelah penyetimbangan. Yang kedua, ISA setiap ingredient memiliki pola garis lurus dengan persamaan sama dengan M sama dengan BA tambah C. Selanjutnya, akan tetapi apakah filling dengan A tersebut tidak menjadi terlalu keras? Yang kedua, dapat dilakukan prediksi rasio berat komponen bahan agar AW tidak melampaui AW kritis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh video ke-6 itu teman saya Justin. Baik, terima kasih.